Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Hai, Muka lama bantal amat ya. joinnya Masa lama sih amat. Mm-mm. dari tadi mantengin Udah. nih dari dia tapi nggak live terus di refresh baru ternyata. Oh, sinyal kayaknya Mm-mm, sinyal. mm-mm, Oke, jadi tadi udah kasih pengantar nih sebelumnya nih sama teman-teman. Jadi 4 hal mm, yang kadang membuat kita jadi stres. Yang pertama sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang mungkin ya banyak teman-teman yang ngalamin ya sudah berencana tapi gagal gitu. Atau yang mm, unpredictable. Jadi eh, yang mendadak terjadi kayak sekarang sesuatu yang baru kita belum pernah ngalamin. Terus mm, yang bikin ego kita tergoncang gitu. Misalnya em, dimarahi atau dihina, diejek gitu ya. Terus satu mm. lagi karena pikiran kita sendiri, karena merasa kita kayaknya nggak mampu nih mengerjakan sesuatu ini gitu. Nah, kalau Luri Mm. selama pandemi ini nih, apa sih yang kamu rasakan? Atau mungkin ini kita ngalamin bahwa ini adalah fase-fase yang tersulit dalam hidup kita ya beberapa tahun terakhir. Asik. Hmm. Iya ya. Gimana ya? Hai Willy. Ben- Ya. benernya sih pas kapan pernah bilang gini dok sama sama orang-orang lah gitu kan di satu Mm-mm. webinar. Sebenarnya saya nganggap kondisi ini nih kayak kondisi Mm-mm. perang gitu. Gitu. Mm. Mm-mm. Ini kan hitungannya situasi bencana kan. Mm-mm. Hmm. Cuman lucunya ada orang-orang yang nggak nerima atau nggak nganggap ini tuh bahaya atau darurat gitu loh. So Mm-mm. mereka, apa santai-santai aja nongkrong apa nggak Mm-mm. pakai masker. Tapi saya Mm-mm. sendiri sih Mm-mm. nganggap ini situasinya tuh kondisi bencana sebenarnya Mm-mm. gitu. Mm. Cuman sekarang kita berjuangnya beda gitu aja. Mm. Nah Oh. sampai Hai Dokter Rudi. sampai orang sampai orang-orang nerima bahwa apa namanya ini kondisi bencana, kayak susah deh itu ini. Hmm. Nah, eh, balik lagi nih, kita kan nggak bisa ngubah kondisi saat ini ya. Tapi yang kita bisa ubah adalah gimana dalam kondisi yang seburuk apapun, termasuk mungkin dalam kondisi perang sekalipun gitu ya. Ada hal-hal yang kita bisa lakukan, termasuk ini di tema kita sekarang ini, Ri, bahwa kita Hmm. mencoba untuk tetap tenang. Kalau kita cemas, kita takut, kita khawatir, sulit bagi kita untuk melihat eh, hal yang harusnya kita kerjakan saat ini. Atau mungkin ada hal yang Hmm. kita bisa pelajari, kayak gitu ya, Ri. Nah, jadi hari ini kita mau bahas nih, Ri. Nah, eh, masalahnya kalau misalnya nih, lagi stres banget di kondisi saat ini kan bisa mengakibatkan gejala emosi, gejala fisik Hmm. juga ya. Bener nggak sih Hmm. kalau kita stres banget kan, Ri ya? Banget. Eh, per- Psikosomatisme umum sekali terjadi di mm-mm, kondisi kayak mm-mm, gini. mm. Nah, apa yang biasanya kita bisa lakukan nih, Ri, untuk eh, kita mengenali gue ini udah stres belum sih gara-gara pandemi ini? Terus harus ngapain ya gue sekarang? Iya, soalnya itu pertanyaan menarik banget tuh ya, karena apa namanya beda sama masalah fisik kan. Kalau orang apa tuh flu gitu kan kelihatan ya dok ya, Hmm, batuk gitu atau hidungnya meler hmm, kan. Tapi kalau hmm, orang stres atau let's say apa ya sedih berlebihan gitu kan, kan nggak kelihatan. Orang yang bersangkutan juga kadang-kadang nggak nyadar gitu. Tahu pulang dari kantor marah-marah sama pasangan, marah-marah sama anak, marah-marah sama apa tetangga, nyadar hmm, belum tentu. Jadi hmm, apa tuh di lash out aja ke orang. Jadi hmm, yang jadi masalah apa namanya kita kadang-kadang nggak peka tuh stres kita udah segede apa, terus apa namanya udah emosi kita masih apa ya masih batas normal apa enggak gitu. Itu pertanyaan hmm, menarik. Cuman kalau saya pribadi sebenarnya ngukurnya gampang sih. Apa ya? Kalau hmm, di fisik ada gangguan sebenarnya udah parah itu. Itu udah hmm, jebol. Contohnya hmm, kayak apa ya? Suka pusing, sini berat, hmm,
gitu sih. Iya. Terus apa ya, minum obat lah nggak beres-beres gitu kan. Ya udahlah itu psikis, gampangnya gitu. Mm, Jadi kalau udah ini sih, terutama kondisi jebolnya tuh kalau udah badannya udah nggak enak gitu, tidur, ya mm, kan tidur kan salah satu indikator kita apa mm, well-beingnya bagus apa enggak kan? Ya teman-teman mm, ngukur mm, aja, tidur mm, bangun mm, enak nggak gitu aja. Jangan ngukur mm, waktu tidurnya, tapi pas bangun segera apa enggak gitu sih. mm, mm. Itu bisa Jadi juga tuh. memang, jadi stres awal nih, misalnya kita bisa simpulkan ya Ria. Jadi kalau Hmm. awal-awalnya mungkin kita akan ngerasa emosinya dulu ya, kecemasan, ketakutan, Hmm. khawatir, berlebihan, terus mulai Hmm. tuh nggak bisa tidur, makan jadi nggak enak. Nah, kalau Hmm. udah makin parah, udah jebol nih, kita nggak bisa ngatasin, muncul tuh ya gejala tadi ya, bisa detak jantung, jantung berdebar-debar, terus Iya. diare, terus apa asam lambungnya naik, terus mungkin Iya. jadi nggak ada energi, kelelahan, nggak sulit konsentrasi juga. Jadi banyak hal ya yang bisa terjadi. Nah, pada saat kita sudah tahu, oh ini kayaknya ini saya mengalami gejala stres nih. Nah, terus Hmm. apa yang harus kita lakukan nih kira-kira biar Nah, nggak sampai hmm, nah, mari saya coba tanya Dokter Ija hmm, gini dulu ya, hmm. sekalian. Dulu waktu awal-awal COVID, gimana dok? Wah, Iya dong. nih aku cerita dulu ya. Awal COVID Boleh. ada di mana? Kamu ada di Wah, di mana? mana? Nih. Siap. Nah, jadi pas awal COVID itu, saya sama teman saya itu lagi berencana mau jalan-jalan ke Inggris. Hmm, Kita asik. kita itu sudah beli tiket dan semuanya, terus akhirnya eh ya udah kepalang gitu ya, sudahlah Hmm, kepalang basah, udahlah pergi aja gitu. hmm, Terus di sana hmm. lockdown gitu. Terus nggak, Parah, ya parah, udah parah. berusaha menikmati, stres juga karena kan tidak sesuai dengan harapan, tapi berusaha Hmm, ya udahlah ya menikmati yang bisa gitu. Terus hmm, pulanglah ke Indonesia, kita di karantina 14 hari. Sebenarnya hmm. memang tadi itu penyebab stres kan salah satunya unpredictable Iya. situation sama ya di luar kendali kita. Ya udah kita mencari eh, kira-kira apa aja sih yang bisa dikerjakan selama di karantina gitu. Jadi dan memang beberapa teman juga cerita bahwa banyak eh, kendala nih karena harus tutup tokonya, ekonominya turun. Jadi banyak dengar curhat cerita dari orang-orang gitu. Hmm, Jadi yang pasti ya kalau diri sendiri berusaha tetap balance hidupnya, aware apa yang terjadi. Ini aku punya 3 tips sebenarnya, Ri. Kalau untuk waktu itu ya, kondisi saat itu. hmm, hmm. ABC pokoknya. A Oh, itu apa aku tuh? aware, aku balance dan kontrol. Jadi aku Hmm, berusaha aware, ini apa sebenarnya yang terjadi? Kondisi apa sih ini? Eh, hmm, Oke, jadi dan baca informasi, tapi aku berusaha memilah-milah informasi, nggak mau em, hal negatif itu sangat mempengaruhi aku sendiri. Soalnya aku itu orangnya mudah terpengaruh juga. Jadi di awal-awal hmm. itu karena terlalu banyak baca berita, aku sampai mimpi buruk, sampai Oh, benar-benar, iya kayaknya mengalami stres juga waktu itu. Nah, iya. terus yang karena aku udah aware nih apa yang terjadi, kayaknya udah stres nih, aku harus balance. Hmm, Pertama balance itu memilah, jangan semuanya aku masukin ke otak. Jadi hmm, dan tetap aktif produktif. Jadi kalau di dalam rumah pun ada olahraga, ada ketemu orang-orang. Jadi tetap hmm. begitu. Dan kontrol yang bisa aku kontrol sekarang. Kalau yang Hmm. nggak bisa ya udah berusaha ikhlas relakan aja gitu. Iya, iya, Gitu, iya. Ri. Nah, waktu Siap, itu kamu ada di mana dan kondisinya seperti apa, Ri, waktu itu? iya, apa ya? Agak lupa, tapi sempat ada rasa senang. Loh, kok bisa? I- Iya, dok. Maksudnya kondisi gini ada yang seneng loh. Maksudnya, buat orang-orang yang Ah, apa sih introvert kali ya, termasuk gitu kan. Eh, oh, benar. adalah salah satu kawan yang udahlah begini aja teruslah. Jadi nggak usah harus reunian, ditanya-tanya udah Mm-mm. kerja, udah nikah belum, udah punya anak belum, anaknya berapa, kayak gitu-gitu. Apa pertanyaan kurang ajar. Iya, ada yang mungkin ngerasa senang ya dengan kondisi gini karena nggak harus Iya, pura-pura beramah tamah gitu, berkuat-kuat diri ketemu orang. Cie, jadi termasuk serius kamu nih. ya. Iya, Enggak tapi juga. Enggak. tapi itu loh, tapi memang benar loh. Apa? Kalau
aku sendiri kan aku orangnya ekstrovert banget ya. Jadi kalau Hmm. justru pandemi ini, PSBB ini, itu stres buat aku. Karena aku nggak bisa ketemu teman-teman. Dulunya aku bisa ketemu Iya. ya, kapan aja gitu ya. Mau Hmm. nonton bareng, nonton, terus makan-makan bareng misalnya gitu ya, atau jalan-jalan. Nah, sekarang ini Hmm. nggak bisa kemana-mana. Kalau mau ngumpul gitu kan harus social distancing. Terus ya udah akhirnya kan banyak kan chatting sama online seperti ini, Ri. Tapi karena aku tuh orangnya sangat quality time dan harus ketemu orang, aku berasa susah untuk komunikasi seperti ini tuh nggak mudah. Nah, kamu Benar. gimana? Iya. eh Lanjutin dikit yang tadi ya. Jadi agak lupa awalnya gimana, ada seneng. Tapi saya ingat ini dok, waktu pas PSBB senangnya sebenarnya gara-gara jalan pasti sepi. Itu sebenarnya yang paling Iya. disenengin, ya kan? Wah, bumi bumi normal lagi nih, polusi minim gitu. Terus ya udahlah Iya. naik kereta. Nah, ingat sekali sempat naik kereta gitu kan berapa kali itu mau megang itu tuh takut, takut ketularan Ah, gitu. Itu benar. sempet tuh, nggak sampai seminggu sih, tapi mungkin 2-3 hari tuh sempet kayak gitulah. Jadi ada kecemasan kayak gitu ada. Udah Hmm. sih gitu doang. Cemasannya paling itu doang satu. Sisanya ya karena emang anak rumahan kali ya. Jadi ya santai aja, nggak masalah. Nah, Hmm. yang menarik memang itu sih. Ketika lalu kita nggak bisa tatap muka sama klien kan, nggak bisa Hmm. ketemu sama orang terus gimana? Nah, apa namanya? Awalnya apa ya? Saya tuh termasuk yang nggak suka ini juga dok. Konseling online tuh nggak suka lah. Ini ngomongin ke kerja gitu ya. Nggak Hmm. suka Hmm. karena kayaknya ada yang hilang aja ketika Hmm. kita nggak bisa lihat apa tuh ekspresi nonverbalnya kayak gitu lah. Ada yang miss. Cuman apa Hmm. namanya ya pada kenyataannya kondisinya sekarang gini kan. Akhirnya pelan-pelan nyoba tuh. Hmm. Bisa juga dari mulai konseling Hmm. online apa tuh teks terus Hmm. suara doang video sampai Hmm. apa namanya bikin kayak kelas self healing online gitu lo bisa juga itu sih. Jadi Hmm. ya itu sih pakai ini kali ya, pakai istilahnya ini apa ke Ridwan Kamil, adaptasi Hmm. kebiasaan baru itu sih. Jadi Hmm. Hmm. akhirnya bisa adapt gitu. Karena yang Hmm. yang bikin lucu nih lagi-lagi kalau kalau berangkat dari kondisi sekarang itu sebenarnya kondisi bencana kan, yang menjadi lucu adalah kalau kita nih orang-orang gitu itu udah berapa bulan sih, 5-6 bulan ya, Hmm. 6 Pokoknya masuk ke Ri, 6 kan. yang gue tahu 100 hari lagi udah tahun baru. Iya, iya. Iya maksudnya lucu sekali orang-orang kalau udah sekian bulan nih pandemi kan, tapi masih begitu-begitu aja, tapi masih nggak adapt aja, Hmm, iya, iya kan? masih Sementara ngeluh. iya persis masih ngeluh. Karena apa ya? Ya ini pelajaran yang nyantol di Hmm. otak nih ya dari SD. Hmm. Hmm. Kekuatan Apa tuh? manusia paling gede itu adaptasi. Ya, sih? Pelajaran biologi. Hmm. Hmm. Iya kan? Hmm. Jadi kalau orang Benar. nggak adapt lucu sekali. Hmm. Berarti dia apa ya Hmm. masih mencoba mengontrol situasi kan. Nah, Dr. Lydia Hmm. kan tadi ngomong tuh tentang yang bikin kita stres atau shock adalah apa ya? Ada hal tak terkira terjadi gitu ya. Nggak Hmm. direncanakan kan? Tak terduga ya Tak benar. terduga, iya kan? Hmm. Nah, dalam perspektif trauma gitu kan, ya pengertian trauma kan kondisinya spontan tiba-tiba kejadiannya di mana. Nah, Hmm. ini kalimatnya penting Hmm. nih. Kita nggak Hmm. bisa cope, kita nggak bisa ngatasin itu. Nah, Hmm. jadi kalau mengacu pada apa ya neuroscience lah gitu kan, otak kita kan emang nyari pattern gitu ya. Kita tuh kan makhluk pola, Hmm. gitu sih. Kita tuh makhluk Iya. pola gitu. Jadi ada yang melenceng dikit, jebret, badan shock. Kenapa? Karena di sini nggak Hmm. punya data gimana cara ngadepin Hmm. pandemi ini gitu. Kan sama aja kayak Hmm. komputer, dok. Iya. Jadi pas Jadi di harus sini nggak bikin ada data, sinaps baru. persis. Makanya apa ya istilah yang saya seneng itu adaptasi. Apa sih? Hmm. Kayak apa ya komputer gitu kan ada virus baru masuk kan antivirusnya belum Hmm. ada data buat beresin ini. Akhirnya di-upgrade nih. Nah, itu dia Hmm. makanya Hmm. teman-teman perlu cepet-cepet untuk adapt, stabilin Hmm. diri gitu. Hmm. Tapi tidak mudah sih buat kalau kita misalnya sudah sesuatu yang eh, melakukan segala sesuatunya bertahun-tahun seperti ini nih. Terus tiba-tiba Betul. harus beradaptasi dengan hal baru, memang butuh effort ya, dan butuh keputusan juga untuk kita, oh ya, Iya. saya mau adaptasi nih, dan belajar. Balik lagi untuk Iya. belajar hal baru memang eh,
ya butuh kerja keras juga kan ya. Iya, iya. Ini Mm, sangat ini pengaruhnya gede di ini kali Dok ya. Pengaruhnya besar mm, pengaruhnya besar di mungkin pengasuhan, lingkungan kerja ya nggak sih? mm, Mungkin kalau mm, buat apa ya orang yang ya kepola terstruktur gitu ya. Tahu-tahu kayak begini kan kaget ya karena banyak yang hal baru terjadi gitu tidak terkira jadi ya apa ya penyesuaian mungkin butuh waktu lah. mm, mm. Nah, eh, balik lagi ya, kita misalnya gini, pas lagi kondisi sekarang kan, yang Mm, paling klien kamu yang paling sering itu apa sekarang yang mereka keluhkan? sekarang. Ketakutan tadi akan COVID kan, terus Mm, iya eh, masalah ketidakpastian nih masa depan ini mau sampai kapan, terus benar benar. ekonomi ya juga, tadinya dulunya itu omsetnya besar gitu ya, tiba-tiba ada yang Mm, turun gitu. Tapi banyak juga mm, loh, Ri, yang banting setir ya ke online atau apapun jadi lebih bagus juga ada. Tapi ada juga yang benar sampai benar. sekarang masih stuck nih, belum bisa mikirin, masih dengan ketakutannya mereka gitu. Nah, Iya eh, atau belum bisa move on dari situasi yang dulu gitu ya, yang iya belum nah itu dia. sebelum pandemi. Mm-mm. Nah itu dia tuh Dok apa namanya masalahnya orang apa ya masalah orang cemas kan dia kayak pengen ngontrol hasil gitu kan. Mm. Ya kan Mm-mm. tapi kan pada akhirnya nggak ada yang bisa kontrol gitu. Iya. Mm-mm. Apa namanya? Saya sempat ini tuh sebelum pandemi tuh sempat ada temen yang nikahan. Gila itu Mm. pas banget besokannya langsung jebret. Apa yang nikah pada di pending kan. Nah, jadi Mm-mm. eh, apa ya? Mereka masih kayak maksain harus sesuai plannya gitu. Mm. Tapi Mm. menurut Mm. saya di kondisi gini kita belajar sih bahwa pada akhirnya nggak ada yang kita bisa kontrol. Memang harus kita belajar Mm. relain gitu makin kita Mm. pengen ngontrol ya makin nggak dapet itu. Mm. Mm. Ya, jadi belajar untuk melepaskan ya dari Hmm, apa yang hilang gitu ya. Kadang kita iya gitu juga benar. Nah, seringkali nih, Ri, kan rasa stres itu tidak nyaman ya. Beberapa orang hmm, akhirnya berusaha menghilangkan rasa stres dengan eh, menyendiri, isolasi diri, atau menyalahkan orang, kritik ya, hmm, dengan hmm, pemerintah. Terus malah ada yang pakai pakai narkoba misalnya atau menyalahgunakan zat gitulah itu untuk menghilangkan rasa stresnya gitu kan. Nah, iya kalau lu sendiri ini itu kan masalahnya menghilangkan stres dengan hal-hal yang tidak sehat gitu, yang iya negatif. Nah, hmm, ada nggak sih sebenarnya kalau misalnya kalau lu nih cara lu untuk ngilangin stres secara menurut lu positif nih? Kalau gue iya kemarin sih, gue nulis sih, nulis, terus wah gue curhat ke temen gitu. hmm. Banyak Dok jadi makanya mungkin Hmm, blessing in disguise ya seorang kawan pernah nanya kan Mas hmm, menurut lo kondisi pandemi gini bagusnya apaan terus saya hmm. jawabnya cukup serius filosofis asik jadi Ah, iya. nyambung yang dokter dia tanya ini ya dulu sebelum pandemi mah kita kalau stres bisa nongkrong jalan-jalan gitu ya ini Mm-mm, makan bioskop plus sekarang mau nggak kemana-mana nah maka mungkin apa ya saat yang tepat untuk kita menemui diri sendiri lagi gitu karena apa namanya orang iya cemas COVID mah banyak ya tapi sebenarnya orang mm-mm, yang sudah punya gangguan gitu kan itu malah relapse tuh makin parah ya sih mm, mm-mm, kenapa apa saya suka bilang di apa episode yang pertama lah nggak usah pakai trigger sekarang gitu diem mm, aja udah apa yang di bawah-bawah sadar tuh udah buyar keluar gitu nah mm, kenapa karena pengamannya udah nggak ada nih pengamannya ketemu teman-teman mm, udah nggak ada gitu nah, jadi yang kita mm, hadapin sekarang diri sendiri dan yang paling susah kan itu ya duduk mm, diem lihat isi kepala isi batin tuh coba kalau kuat mm. nah jadi cara ngadepinnya saya sendiri ya adalah coba hal-hal baru yang selama ini nggak jadi belum pernah dikerjain contoh Iya, satu iya. bikin status tapi bikin statusnya dalam dalam dengan tujuan buat katarsis buat apa ngelola stres akhirnya sekarang iseng-iseng bikin tulisan itu iseng Ah, taruh di IG ya gitulah mm-mm. itu Tapi satu gue baca kedua tulisan lu keren loh. terima Gak, kasih gak nyangka lu amatir punya amatir bakat nulis. Iya, gak nyangka yo loh. iya. Iya, Masih latihan jadi amatir gitu. Nah mm-mm.
Ya, ini ada dosen saya nih, Dokter Agung. Jadi deg-degan saya. Waduh, eh, Ya, Ibu, ini ada. kalau Bapak Grandmaster. Ya. Maaf Nah, ya, Bu, saya suka bercanda. ya, jadi Ri, tapi benar Hmm. nih kata Mas Arya juga. Kadang kita selalu sibuk. Selama ini kan sibuk banget ya, baca informasi, jadi Hmm. overwhelmed gitu. Terus dengerin Hmm. sana sini beritanya gitu. Ada kalanya kan kita perlu tenang. Dengan kita tenang, Iya. kita bisa mengenali diri kita, bisa menggali lagi sebenarnya saya punya potensi apa ya yang selama ini belum pernah saya coba gitu ya. Karena kesibukan Hmm. untuk hal-hal di luar jadi mengalihkan sebenarnya kita mengenali diri kita sendiri juga ya. Makanya Mas, tadi waktu benar-benar, benar. saya baca status Ari itu saya jadi lihat loh ternyata dia punya bakat ya buat nulis dan kayaknya ini Eh, sajak atau apa gitu ya tentang mental health juga oke gitu. eh, Refleksi Salah sehari-hari satunya. aja lah. Cuman bukan kayak apa tuh, curhat di sosmed, tapi bikin nyeni dikit lah. Poinnya sih gitu. Mm, Buat sebenarnya apa namanya, dari nulis-nulis itu sama ke dokter dia itu mm, urusannya sebenarnya buat ngelola stres sih mm, gitu. Yang lain apa ya? Intinya ini sih nyoba hal-hal yang selama ini belum pernah dikerjain. Contoh nih yang selalu saya hindarin, mm. nonton drakor. Sekarang iseng nyoba Ya, nonton drakor. ya. Terus Bagus juga ternyata. mm, apa yang didapat? Jadi tadi ya Waktu itu apa? mencoba hal baru juga bisa Coba hal ngilangin stres baru. juga ya. Mm, Iya, nyoba hal baru lah. Jadi sebenarnya apa ya, kalau ditanya di kondisi pandemi ini kita bisa ngapain? Argumen saya gini nih. Di tangan udah ada HP gitu kan, dan kita punya koneksi internet. Ya kan apa aja bisa ya sebenarnya mm, kan. Jadi ya mm, makanya mungkin buat orang-orang yang nggak terlalu suka keluar-luar kemana-mana, nyaman dengan ruangannya sendiri, kamarnya sendiri, kondisi ini tuh mungkin surga gitu. Mungkin ya kan, bisa sangat menikmati mm, dirinya ngelakuin nonton baca yang dia suka sebenarnya gitu. mm, Jadi entertain di kamar tuh di ruangan cukup sebenarnya. Sih. mm, mm. Iya. Nah itu, tapi ada juga nih orang, kan itu orang kamu introvert kan, tapi kalau orang-orang ekstrovert Iya, itu susah banget nih untuk tinggal di rumah aja, itu banyak yang ngeluh tuh. ya. Gimana ya caranya Ya, saya tetap terkoneksi sama orang? iya, jadi sekarang orang introvert merajai dunia. Yes, hidup introvert. Keluar ya, gara-gara Canda, canda. pandemi keluar. Iya, apa maksudnya Ya, balik lagi ke teknologi dok. Jadi dulu tuh ada slogan gini kan, teknologi apa sih menyatukan dunia atau apa gitu ya. Ya kan ada video mm-mm. call. Makanya balik ke istilahnya Kang Emil ya, adaptasi kebiasaan baru. Kebiasaan Jangan baru, ngeyel, iya. iya kan? Jangan ngeyel bahwa ini keadaan itu normal. Enggak, ini tuh nggak normal, ini musibah. Jadi kita memang harusnya menyesuaikan. Mm-mm. Nah, ngeyelnya manusia tuh dari situ tuh bisa itu, ya kan? Jadi Ya, belum bisa menerima oke. Mm, karena masih ada ekspektasinya nih sesuatu kenapa ini sesuatu yang tidak terprediksi, tidak sesuai kenyataan yang bikin kita jadi stres kan. Padahal benar-benar. sebenarnya Nah, gini, sekarang gimana dok? padahal sebenarnya sesuatu yang baru, sesuatu masalah itu bikin kita jadi lebih kuat nggak sih? Kamu misalnya ngalamin Har- nih kondisi sekarang, mm, eh, coba cek dengan kita yang dulu sebelum pandemi dengan yang kita yang sekarang, ada banyak hal yang berubah dalam hidup kita ya jadinya. Mungkin ada mm. nilai-nilai baru, karakter yang terbentuk yang baru, gitu nggak sih, Ri? Harusnya kalau dia bisa manfaatin, ya kan? Kalau dia Mm, nggak ruminate gitu, kalau dia nggak berngeluh-ngeluh terus, nganggap dirinya mm, korban gitu, apa modok korban gitu, dikenain musibah terus. Jadi harusnya bisa bikin kuat iya. selama membuka diri untuk explore. Nah gitu. Mm-mm. Jangan jadi victim ini ya, peran Keadaan. victim gitu. Mm-mm. Mm, Ya, jadi kalau semua setiap perubahan, ya itu kita dikasih kemampuan untuk beradaptasi dan bertahan. Iya. Nah, terus pengalaman pengalaman selama berapa bulan nih? 5 bulan ini ya. mm, Kalau pas lagi stres banget atau mumet atau galau gitu ya, kan biasa ada saat-saat iya. kayak misalnya kita dulu bisa kumpul sama teman-teman atau punya banyak aktivitas terus harus berubah gitu. Pernah nggak Mm. ngalamin nih moodnya jadi nggak
tenang gitu. Nah, terus apa yang biasa kita lakukan nih, Rik? Kita mungkin bisa share nih ke teman-teman, atau teman-teman juga bisa share, atau apa yang biasa dilakukan. Iya, kalau saya sih ini dok, apa namanya, keep in touch sama teman sih, dilakukan. Maksudnya, iseng aja nanya apa kabar, gitu kan, iseng aja lempar nanya gitu, nanya teman lama. Tapi sebenarnya kalau bicara secara gambaran besar gitu ya, kan orang burnout atau apa ya, mentalnya jebol gitu kan, bahasa kita nih emosinya jebol, itu kan sebenarnya nggak tiba-tiba kan, tapi kan karena akumulasi kan stres terkecil jebret gitu. Maka sebenarnya yang lebih penting itu gimana kita tiap hari ngerawat kondisi mental. Nah, kalau dilihat dari gambaran besar begitu, maka yang saya lakuin adalah ya tiap hari kalau bisa ada latihan healing yang rutin. Sederhana lah, latihan mindfulness yang simple gitu tiap hari. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di elaborasi selanjutnya.